Ya, kembali lagi ya, Solusi People. Kita berjumpa lagi di Solusi Media ID.official, di Solusi Insight ya. Kita akan membahas kupas tuntas ya, apa yang menjadi trending ataupun fokus program kerja dari berbagai pihak yang tentunya itu menjadi perwakilan ataupun pengejawantahan dari apa yang menjadi keinginan harapan dari masyarakat khususnya di Kota Makassar. Di Solusi Insight kali ini kita akan membahas ataupun mendiskusikan tentang stunting ya. Ini adalah satu kata yang cukup tren sebenarnya ya. Bagaimana pemerintah tidak hanya Kota Makassar tapi negara Indonesia ini secara benar-benar dan penuh effort untuk bisa menurunkan angka prevalensi stunting. Nah, salah satu di edisi sebelumnya kita sudah berdiskusi tentang bagaimana Kota Makassar ini mendapatkan berbagai penghargaan dari BKKBN Pusat pada saat Harganas ke-31 di Semarang. Nah, salah satunya penghargaan itu karena dari 6 penghargaan yang didapat, salah satunya adalah BKKBN menilai bagaimana komitmen dari pemerintah Kota Makassar melalui DPPKB, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, memiliki komitmen dan inovasi yang tinggi dalam rangka mendukung program nasional keluarga berencana dan percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kota Makassar. Memang datanya masih terus berfluktuasi ya, tapi apa yang sudah menjadi target kemudian dilihat dari progres prevalensi stunting di Kota Makassar itu terjadi penurunan dan data-datanya mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Kadis langsung. Saya kembali menyapa beliau yang sudah hadir di solusi studio kami ini, Bapak Sahrudin PLT Kadis DPPKB Kota Makassar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya, kita lanjutkan Semangat. lagi. Semangat 2024 harus terus digas ya. Di tersisa 6 bulan lagi ya untuk tahun 2024. Tidak terasa kita akan sampai nanti, sudah sampai di pertengahan tahun, dan tentunya upaya-upaya dan program-program kerja khususnya di penurunan stunting, evaluasi program untuk penurunan stunting itu kembali menjadi perhatian ya, khususnya di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Nah, Pak Sarin, ini kan salah satu juga kan penganugerahan Satya Lencana Wirangraya ya dari Ya, Presiden Joko Widodo, di mana 5 diantaranya itu adalah penghargaan dari BKKBN ya kan, ya, Pak Ashanuddin Pakadis. Nah, dari hal itu, selain program-program pemberdayaan masyarakat, tentunya adalah bagaimana komitmen dari pemerintah daerah ini untuk mengejar angka penurunan stunting gitu ya, ya Pak Rasaben. Mungkin gambarannya sampai di sejauh ini lah Pak Kadis, seperti apa sebenarnya? ya. Terima kasih eh, apa teman-teman Di solusi media. Solusi Media Insight. Itu kita lanjut lagi terkait stunting. Nah, Ya, stunting ini kalau di Indonesia kan kita sudah ketahui bersama bahwa ini adalah program nasional percepatan penurunan stunting seperti yang selama ini kita dengar. Nah, kalau bicara stunting ke hari ini itu ya, di 2023 sebenarnya itu kita dikejutkan sebenarnya dari data survei kesehatan Indonesia. oke. Nah, kalau di 2022 itu prevalensi stunting kita berdasarkan SSGI, Ya, survei gizi Indonesia, sistem survei gizi Indonesia, itu Makassar berada pada prevalensi 18,4%. Itu survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Uh, dan uh, ketika 2022 itu kita sebagai daerah terendah kedua oh di Indonesia, di Sulawesi di Selatan. Sulsel, di Sulsel. Di Sulawesi Selatan. Ya, setelah Kabupaten Baru yang posisinya pada saat itu
14,4%. Nah, sementara kan prevalensi diharapkan di 2024 ini adalah 14% oleh pemerintah pusat. Ya, jadi ketika 2022 itu baru adalah salah satu daerah yang hampir mencapai prevalensi nasional. Mengikut di bawahnya itu adalah Makassar. Karena kita ada terpaut 4%, 18 kita 18,4. Nah, untuk pengukuran stunting ini di Makassar sebenarnya kita punya juga sistem yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, yaitu elektronik berbasis masyarakat, elektronik gizi berbasis masyarakat, EPPGBM namanya. Nah, itu dilakukan oleh teman-teman Dinas Kesehatan melalui kegiatan yang dilakukan di posyandu, by name by address. Jadi posisi kita di tahun 2022 itu berdasarkan data PPGM yang by name by address itu, Makassar itu pada posisi 3,75% atau sekitar 3.735 orang kena stunting, 3.000-an. Nah, itu pada pengukuran Agustus 2022. Pada pengukuran karena kan dua kali. Nah, ketika Februari 2023 itu kita sudah pada posisi EPPGBM kita turun menjadi 3,25%. Nah, 3,18, sorry, 3,18%. Jadi ada penurunan di situ dari data yang sebelumnya. Nah, terakhir di Februari 2024 ini itu kita pada posisi 3,01 atau sekitar 2.700 sekian. Nah, inilah yang menjadi patokan kita pada saat awal 2024 ini. Nah, prevalensi stunting yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pengukuran dilakukan itu di tahun 2024 ini, hasilnya itu diumumkan pada bulan April kemarin. Ternyata dari data yang dikeluarkan oleh pusat, Makassar itu prevalensinya menjadi 25,6 dari 18,4. Itu kita sampai naik 7 poin, 7,2 poin. Wah, itu bikin shock saya. Kok bisa seperti ini? Sementara kan EPPGBM kita itu 3,01. Malah turun kita. Jadi sisa kurang lebih 2.700. Nah, kalau data yang saya punya ini, yang menjadi patokan saya kemarin itu dari 8 itu sisa 2.594 anak stunting. Jadi 3,01. Nah, ini yang membuat kami, tapi kan dari dulu itu data survei Indonesia, baik itu SSGI maupun SKI, itu selalu jomplang itu angkanya. Nah, inilah yang kadang-kadang oleh beberapa daerah itu mempermasalahkan kenapa bisa data survei itu tidak sama dengan PPGM yang dilakukan by address di semua wilayah. Nah, mestinya kan kalau dilihat dari pengukuran itu mestinya sama karena orangnya sama. Tapi itu metode yang berbeda sehingga
kita juga berkesimpulan bahwa itu metodenya berbeda cara pengukurannya, karena SKI kemarin itu dia menggunakan sampel pada 20 lokus kelurahan tertinggi stuntingnya. Karena dia mengukur tinggi, maka tinggi juga hasilnya. Ya. Nah, terakhir ini setelah angka ini keluar di SKI, kan dari 24 kabupaten kota itu 13 itu yang turun, lebihnya itu semua naik. Seluruh Indonesia. Sulsel. Selesai. Tapi secara umum seluruh Indonesia rata-rata naik dengan hasil SKI. Nah, inilah yang dibahas di tingkat pusat pada saat kami rapat koordinasi teknis di Jakarta. Itu melibatkan semua stakeholder yang ada, semua kepala OPDKB, baik tingkat provinsi maupun kota. Kita rapat di Jakarta, dan itu menghasilkan rekomendasi untuk melaksanakan intervensi serentak pada bulan Juni kemarin, ya. Jadi melaksanakan intervensi serentak 100%. Bentuk intervensinya seperti apa? Intervensi serentak itu 100% itu berdasarkan data yang kita miliki. Semua daerah di wilayah kita, seperti contoh di Makassar ini 153 kelurahan, data resiko stunting yang ada di wilayah kita itu semua anak-anak diambil selama 1 bulan. Kita ambil untuk diukur dan ditimbang untuk mendapatkan hasil angka prevalensi stunting yang sesuai. Itu diharapkan seperti itu. Nah, pada tanggal 4 Juli kemarin, hasil dari pengukuran serentak itu ditemukan di Makassar ini ternyata angka prevalensi stunting yang ditemukan secara menyeluruh 100% itu kita pada posisi 3,4. Itu real berarti kami ya Pak ya? Yang real itu 3,4. Sehingga kalau kita hubungkan dengan EPPGWM kita yang per Februari itu dengan kondisi 3,01, maka patut diduga memang sudah seperti itu Makassar. Nah, sampai Pak Wali bilang sama saya, berarti 25% ini terkoreksi nih. Saya bilang kayaknya begitu, karena SKI kan dia survei hanya di daerah-daerah yang posisi stuntingnya tinggi, dan itulah yang disimpulkan bahwa dari data yang diukur ditemukan stunting sekian, maka itulah prevalensi stunting Makassar. Padahal kami 153 kelurahan, angka prevalensi stunting SK itu ada 20 kelurahan yang ada di Kota Makassar sebagai lokus daerah yang tertinggi stuntingnya di 20 kelurahan yang ada di Makassar. Sehingga kalau Pak Wali bilang terkoreksi, insya Allah terkoreksi. Sehingga tugas kami hari ini untuk bagaimana menyikapi ataupun mengatasi ini akan menggunakan segala potensi yang ada, bagaimana kita menangani anak stunting kita yang berdasarkan intervensi serentak 3,4 ini untuk bisa kita kejar bagaimana mereka bisa keluar dari zona stunting. Tapi 2023 kurang lebih juga berada di angka ini atau lebih tinggi? Kurang lebih 2023 itu kita 3,14. Nah, 2024 dia turun menjadi 3,01. Oh, 3,01. Nah, berdasarkan intervensi serentak kita berada posisi 3,4. 3,4. Jadi data yang dipakai adalah 3,4. 3,4 hari ini berdasarkan intervensi serentak, dan itu berada di semua wilayah. Sehingga kemarin pada saat rapat TPPS bersama, karena kan struktur TPPS ini, tim percepatan pengurangan stunting itu, ketua TPPS di kelurahan itu adalah Ibu Lurah, istrinya Pak Lurah, PKK, ketua tim penggerak PKK. Di tingkat kecamatan, TPPS kecamatan itu ketuanya adalah Pak Camat. Oh, Pak Camat. Iya, Pak Camat yang ketuanya. Nah, di tingkat kota,
eksekusi sebenarnya adalah wakil wali kota. Iya. Tapi karena wakil wali kota hari ini sudah tidak ada, Iya. maka itu diamanatkan kepada Bapak Sekda selaku wakil ketua TPPS tingkat kota itu dinaikkan menjadi ketua. Tapi kalau berdasarkan rapat teknis kemarin sebenarnya ketua TPPS itu sudah tidak lagi diwakil kepala daerah, tetapi sudah ditunjuk kepala daerahnya langsung. Oke. Kalau tingkat bupati adalah bupati, Ya. tingkat kota adalah wali kota. Wali kota. Tapi surat teknis dari kegiatan yang ini kami belum dapatkan dari pusat untuk menyatakan bahwa ketua TPPS itu berdasarkan hasil rapat teknis adalah kepala daerah. Kita masih menunggu karena rapat teknisnya itu di bulan 6 kemarin. Nah, terkait itu pastinya jumlahnya itu pasti ada nanti turun, dari itu kita tunggu. Namun yang terpenting hari ini di Makassar, kita sekarang setelah data intervensi serentak ini, itu sekarang kita posisi 3 terendah. Iya, di Sulsel itu ada data saya ini, Palopo itu sebagai daerah terendah, kemudian Makassar itu di posisi 3, kemudian yang kedua itu kita daerah terendah itu adalah Kabupaten Bone 2,1. Kalau Palopo 0,8%, Bone 2,1, Makassar 3,4. Ini berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan tim TPPS provinsi kemarin. 2 hari yang lalu kami rapat di provinsi, sehingga teman-teman di kabupaten kota berdasarkan data yang sudah dikeluarkan oleh provinsi ini menyampaikan bahwa dengan kondisi data kita hari ini berdasarkan intervensi serentak, bagaimana membahasakan ke pusat dengan hasil SKI yang menunjukkan angka yang sangat jomplang. Iya, ya. Ya, jadi biar tugasnya dia untuk itu, tetapi tugas kita di daerah Iya. adalah bagaimana kita menuntaskan ini barang. Oke. Alhamdulillah melalui rapat koordinasi kemarin Pak Wali sudah menyampaikan kepada semua kelurahan, semua Pak Lurah untuk mengintervensi anak stunting di wilayah melalui dana kelurahan. Jadi ada dana kelurahan yang 50 juta itu diarahkan untuk penanganan stunting dengan memberikan makanan tambahan. Cuman kami pun habis rapat kemarin dengan pimpinan TPAD, Pak Sekda dan PPKD, kita sampaikan bahwa harus, karena ini dana kelurahan menggunakan anggaran APBD, maka sebaiknya kita buatkan surat teknis baik itu wali kota untuk melaksanakan, karena kan terlanjur ini kemarin anggaran tuh yang ini untuk kita laksanakan melalui APBD ini tidak menyampaikan itu. Oke, ya. Ya, jadi teknisnya harus seperti itu ya. Ya. Dan ini menjadi salah satu upaya bagaimana bisa mendorong ya dan menciptakan zero stunting itu ya kan Pak? Iya, di 2024. Nah kalau 3,4 itu 3,4% Pak Kadis, sebenarnya kalau dari jumlah berapa orang? Kalau jumlahnya itu kurang lebih 3051. 3051 ya. Dari total jumlah penduduk di Makassar hampir 2 juta ya? Iya, hampir 1,6 juta ya. Oke, dan itu tersebar di beberapa kecamatan, kelurahan? Seluruh kelurahan itu. Seluruh. Cuma kan sekarang ini masih ada kurang lebih 20 kelurahan kita yang agak tinggi stuntingnya. Ya, tapi yang lain itu seperti di Kecamatan Ujung Pandang kita sudah zero stunting di sana. Tidak ada stunting di Ujung Pandang. Kemudian Kecamatan Wajo. Wajo juga itu masih ada kurang lebih 20 orang. Dan
hampir siaran stunting juga. Karena begini, sebenarnya ini pun kami akan bahas untuk di tingkat yang lebih tinggi lagi untuk kita menyepakati sebenarnya, karena data yang disampaikan ini, eh, kalau ukuran kami di BKB, di DPPKB, anak stunting itu kan eh, dua apa 1.000 hari kehidupan. Iya. 1.000 hari kehidupan itu adalah kurang lebih 2 tahun balita, Iya. 2 tahun Ji. Nah kalau yang diukur anak 5 tahun Iya. kan sebenarnya sudah tidak stunting lagi, Iya. tetapi kondisi ini sebenarnya masih ada data yang mengukur sampai 5 tahun. Oh, oke. Nah Jadi ini intervensi itu Pak Kadis sampai berapa lama dilakukan? kalau saya kemarin kan kita sudah lakukan intervensi 90 hari, kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Nah, kita sudah lakukan intervensi. Tetapi kami mengarahkan intervensi itu kepada khusus balita di bawah 2 tahun. Wah, 2 tahun. Jadi yang kita intervensi itu kurang lebih 900 anak. Karena dari data yang kami dapatkan di data yang by DPHS itu, sudah ada anak-anak yang sudah sekolah nih, Iya. masuk di TK, berarti bukan itu balita. Iya. Nah ini yang harus kita sepakati semua untuk karena kan memang banyak tuh itu anak-anak 5 tahun tapi kecilnya. Nah ini sekarang apa yang mau dikasih nama kalau seperti itu? Iya. Berapa sebenarnya Pak Kadis kriteria kategori? Kan yang paling aneh itu adalah 1.000 hari kehidupan. Oh, oke. Ya. Nah, berarti Ya. balita. Dia tentunya lebih pendek dari anak seusianya. Nah, jadi kalau Normalnya harusnya berapa nih 1.000 hari kamu itu Pak? kalau 2 tahun itu sebenarnya berapa tuh ya tinggi badannya itu? 2 tahun masih itu. Iya, Belum sampai 1 meter Pak. iya, sebelum. Tapi beratnya kalau dihitung dari Beratnya juga ada 10 ada 10 ya, kilogram. Nah inilah yang akan kita sepakati lagi begitu. Karena kan untuk mengintervensi besok ini betul-betul kita harus kita harus berdasarkan penilaian dari dokter ahli gizi Iya. untuk menangani. Jangan lagi kita di pada yang pergi nih kasih kami telur, kasih apa, tidak bisa seperti itu, karena untuk menangani ini harus kita serius. Iya. Dan Supaya juga buat anaknya Pak tuh, iya, bukan buat jangan ibunya. sampai karena mau kita bilang kasih makan ya makanan bergizi, dibelikan saja di hamburger ke apa cepat saja, padahal bukan seperti itu. Dan makanan yang diberikan itu adalah harus sesuai dengan standar gizi Iya. yang sudah di asisi oleh dokter ahli gizi Iya. kita. Termasuk di dalam program dahsyat itu Pak. Ya, program dasar itu sebenarnya kenapa kita kemarin dapur sehat stunting kita juara, karena kita melibatkan dokter-dokter ahli gizi untuk memberikan PMT kepada anak-anak stunting kita. Iya. Dan itu saya juga baru tahu juga kalau mereka di dalam melaksanakan itu ada namanya inovasi yang mereka lakukan. Jadi makanan yang diberikan itu ternyata makanan yang sesuai standar gizi, tetapi divariasi ada bentuknya seperti setan-setan, ada seperti burung. Iya. Jadi baru dia Menarik ya Pak. lihat itu anak-anak, ini ada burung, makan matanya, padahal itu telur, Iya. makan ini, padahal itu ikan. Untuk menarik ya. Menarik Bukan perhatian. makan anak-anak itu sendiri ya. Tetapi intinya memang apa yang diberikan kepada anak stunting kita adalah makanan standar. Kemudian standar stunting ini harus betul-betul kita sepakati. Sepakati benar. Agar bisa sevisi ya Pak ya. Iya. Atasan stunting. Nah, ada yang menonton perbincangan ini, sebenarnya kan penanganan stunting itu dalam satu circle dimulai dari hulu ke hilir ya. Iya. Dari pernikahan, Iya. umur pernikahannya dipantau, Iya. kemudian
masa untuk mengandung atau kehamilan itu juga dipantau sampai melahirkan. Bahkan tadi stunting itu juga dimulai dari pengawasan 1.000 hari Hari kehidupan, kelahiran. ya. Itu yang harus diperhatikan oleh calon-calon orang tua nanti. Sehingga kenapa dari DPPKB itu juga punya beberapa inovasi, salah satunya yang sudah pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya adalah tentang keberadaan para duta genre. Duta genre ini penting untuk melakukan sosialisasi agar para anak muda itu tidak terburu-buru nikah jika usianya belum matang ya. Iya, Karena itu adalah salah satu tantangan untuk kehidupan remaja di kota besar ya untuk melakukan pernikahan ini, karena dari pernikahan ini akan lahir anak-anak, kemungkinan untuk lahir anak-anak yang akan berpotensi stunting itu cukup besar ya iya, Pak Kadis, meskipun tidak semuanya, tapi peluang dan potensi untuk melahirkan anak-anak dengan kategori stunting itu cukup besar karena berdasarkan hasil survei. Uh, karena dengan pernikahan ini tentu secara ekonomi juga orang tua ini, calon-calon orang tuanya belum cukup matang dalam membesarkan anak, secara ekonomi juga belum cukup ya untuk bisa membiayai keluarga. Begitu ya. iya, Nah, salah satu kesamaannya itu adalah aplikasi dari Masiga ya Pak Kadis ya, untuk bisa mengidentifikasi sebenarnya iya, keluarga-keluarga di setiap kelurahan, dan itu sudah ada di seluruh kelurahan Pak iya. yang Masiga ini. Iya, itu semua sudah ada di aplikasi teman-teman kader, kader TPK yang ada tim pengendali, tapi tim pendamping keluarga kita itu sudah memiliki aplikasi itu sehingga Namanya Duta, bukan TPK, oh TPK, TPK tim tim pendamping keluarga. oke Nah, TPK. tim pendamping keluarga inilah yang langsung mengupdate datanya, gitu. Karena kan kita punya data risiko stunting. Nah, yang yang menarik ini Iya, di Makassar iya. berdasarkan data PK 23 kita, pendataan keluarga 23 ya. Karena kan PK 24 ini akan baru berlangsung ini berapa bulan kemarin kita mendata lagi pendataan keluarga 24, karena kan setiap tahun itu data keluarga itu berubah jadi dinamis gitu. Nah, kita punya data risiko stunting kita itu kalau eh, kita lihat berdasarkan PK itu kita 37.000. Jadi risiko stunting kita itu sebenarnya besar sekali. Sekarang ini berdasarkan pendataan intervensi serentak itu kan anak stunting kita terdata itu kurang lebih 3.051 orang. Anak stunting ini sudah jadi stunting nih. Iya. Nah, berdasarkan data 3.500. 3.051, bukan 500, Ya. dan 3,4% itu. Tetapi risiko stunting kita itu, risiko stunting itu ada 37.000. Wow. Jadi risiko stunting itu begini, uh, anak anak gadis tak. Nah, kalau datang di satu ini pendata kita ini datang ke satu keluarga misalnya, berapa anak gadis tak? Dua. Berarti risiko stuntingnya dua. Ya. Ada tambahan keluarga? Enggak ada. Eh, berarti risiko stuntingnya sudah tiga. Karena tambahan keluarga enggak ada. Nah, kemudian bagaimana dengan air minum tak? Dia bilang, tidak ada lilinnya. Apa nih? Jadi dalam satu keluarga itu ada risiko stunting. Kemudian pasangan usia subur. Pasangan usia subur ditanya, berapa orang keluarga di sini? Ada yang umurnya masih di bawah yang masih aktif begitu, pasangan usia subur itu sudah menjadi potensi stunting semua. Ketika anak kita tidak minum tablet tambah darah, anak garista atau pasangan usia subur ini tidak minum tablet tambah darah, maka anaknya pasti berisiko stunting yang akan lahir misalnya. Nah, ini nih teman-teman genre kita ini, Ya. dan termasuk kami semua memberikan edukasi itu rajin-rajin minum tablet tambah darah hari ini karena eh, sangat berpotensi Bukan hanya pada saat orang hamil, Pak. iya, terutama itu pada saat orang hamil. Makanya itu ada kita punya aplikasi namanya LC Mil.
elektronik siap nikah siap hamil. Siap nikah, siap hamil. LC-Mil ini Iya. itu kayak tong bungkus akun ini TPK ya. Oke. Begitu ada orang hamil langsung dicatat minum tablet tambah darah tak. Tidak bisa tidak, harus dicekokin langsung minum karena orang hamil itu sangat berpotensi untuk kekurangan darah. Iya. Begitu juga anak-anak garista, anak-anak remaja saya kasih juga. Nah, ada lagi satu yang paling dasar itu penyumbang stunting, merokok dalam rumah. Oh, ingat ya. 36% anak stunting di Makassar penyebabnya adalah bapaknya, mamanya merokok dalam rumah. Itu dia harus diingat Jadi ya. kalau ada keluarga masih merokok dalam rumah, usir memang nih. Apalagi kalau ada orang hamil dalam rumah, kasihan. Ya. Karena ternyata penyumbang terbesar di Makassar ini untuk stunting kita adalah merokok dalam rumah. Merokok ya. Malah ada anak kita yang diintervensi di kelurahan apa nih di Bontoala, kelurahan apa namanya? Magala. No, yang di Bontoala ini Gadong. Ada stunting diintervensi waktu itu oleh teman kita di dinas tata ruang. Itu bulan ketiga yang diintervensi tidak ada perkembangannya. Karena kan kita pada saat itu 90 hari mengintervensi kan, Iya. kasih makanan tambahan, kasih makanan bergizi, terus susu, kemudian vitamin. Diukur tidak ada perkembangannya ini anak. Terakhir malah dibawa ke rumah sakit Nusinan. Tiba-tiba dikejar. Ternyata ada penyakit penyertanya. Kira lebih 3 hari di rumah sakit meninggal. Nah inilah yang kita evaluasi ketika itu. Ternyata dua-dua orang tuanya merokok. Nah kasihan kan. Nah, setelah diteliti memang para ahli kita di Indonesia ini penyumbang terbesar stunting di Indonesia itu adalah merokok dalam rumah. Nah ini kembali lagi PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Kalau bicara ke PHBS, pasti banyak sekali orang terlibat di situ. Ada PKK, ada posyandu, semua kita terlibat di situ. Bagaimana memberikan hidup bersih dan sehat itu di dalam keluarga itu. Dan inilah yang membuat kita semua ini harus bergerak bersama-sama. Ya, nah, Tidak bisa DPPKB sendiri, tidak bisa dinas kesehatan, harus kita bersama-sama. harus bersinergi, Pak. Iya. Sinergi, berkolaborasi, dan Iya. patut dicatat, di underline ya, di garis bawahi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis dalam hal berbicara stunting tadi memang di awal juga sudah disebutkan. Iya. Ini adalah kerja-kerja bersama ya, Iya. yang membutuhkan juga kerjasama proaktif dari para orang tua yang Betul, dari para betul. keluarga. Tadi salah satunya jika sedang ada anak kecil atau juga sedang mengandung, merokoknya jangan di dalam rumah karena itu akan berdampak, salah satu ya faktor yang bisa berdampak pada stunting ya anak-anak itu sendiri. Ingat ya Bapak Ibu yang sedang menonton Solusi Insight, ini nanti akan dibahas lebih jauh lagi, tapi kita berharap akan terus turun ya karena Mudah-mudahan, iya. Om 4 artinya dalam sejarah cuma ada 3.051 orang yang tersebar di seluruh Kota Makassar, dan semoga di ke depan juga dengan bantuan Bapak Lurah, Ibu Lurah, Bapak Camat, Ibu Camat ya untuk terus selalu mengedukasi yang paling kuat kepala kader ya, kader tadi. iya, kader TPK. Kalau di starting ini ada namanya kader TPK, tim pendamping keluarga. Iya, itu berasal dari masyarakat di sekitar itu. Tiga unsur di dalamnya, kader posyandu, kader KB dan PKK. Iya, baik. Jadi tugasnya mereka yang paling di bawah. Ya, ini pekerjaan memang pekerjaan besar ya, karena Makassar menjadi salah satu kota transit, kota yang menjadi hub ya di Indonesia Timur, dan menjadikan Makassar ini sebagai destinasi dari para urban ya Pak ya. Urban, bisa datang di kota Makassar sehingga potensi untuk nikahan dini itu juga cukup
besar. Baik, baik. Memang salah satu tantangan ya di kota besar metropolitan Makassar. Tapi kita berharap untuk target zero stunting di 2024 ini bisa Belum tercapai, ya. insya Allah. Karena ada progres penurunan kan ya, makanya saya Insya dari Allah. Iya. 2023 sekarang di 2024 masih ada waktu 4 bulan lagi. Insya Allah. Ya, semoga DPPKB bisa kembali menunjukkan takjinya ya, Insya menunjukkan Allah. effortnya seperti yang sudah tercapai di tahun 2024 ini, menjadikan Makassar jadi salah satu daerah, pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan terbanyak di Harganas Iya. ke-31 itu melalui DPPKB Kota Makassar. Terima kasih para solusi people yang menyimak Solusi Insight. Menarik sekali sore-sore ataupun di hari ini kita sambil ngopi dengan Pak Kadis membicarakan hal-hal penting dan bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen Thank ya you. Thank you. di Solusi Media ini _podcast. Dan terima kasih Pak Kadis, Ya. waktunya Pak Sanggit. Sehat selalu Ki. Amin. Dan semangat ya, tetap digas program program Anda yang akan hidup. Dan kita berharap ada gebrakan-gebrakan lain lagi nanti Insya Allah. tahun 2024 ini yang akan ditelurkan melalui DPPKB Kota Makassar. Kita cukupkan sampai di sini perbincangan di hari ini. Sampai berjumpa lagi di Solusi Insight dengan tema yang lain. Saya Silvana, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu disalaman.